Oke, video ini diberikan untuk maba kedokteran. Ya, pertama-tama aku mau ngucapin selamat teman-teman bagian lulus kedokteran. Welcome to the jungle, of course, and wow, it's so dope. Mungkin kali ini aku bakal sharing-sharing dan mungkin nanti akan ada sedikit rekomendasi apa yang bisa dilakukan untuk calon-calon dokter masa depan. Oke. Yang pertama adalah adaptasi untuk bertahan di kedokteran, karena yang kita pelajari tentunya sangat-sangat banyak cabang-cabang ilmu. Mungkin yang paling pokok bagiku adalah, menurutku yang paling pokok tentunya fisiologi, anatomi, dan farmakologi. Itu sih basic yang aku pakai sampai sekarang. Untuk anatomi, ya, dokter tanpa anatomi itu bagaikan berjalan tanpa membuka mata alias buta. Oke. Nah, kalau yang untuk anatomi, aku bakal belajar yang gede-gede aja sih, bagian-bagian struktur yang terpenting. Misal kayak kalau di jantung itu mungkin tentang aorta, kemudian ventricle kanan kirinya mana, atrium kanan kirinya mana, pembuluh darahnya mana, vena cava superior, vena cava inferior, ya. Pokoknya pokok-pokok yang gede-gede aja. Yang lainnya mengikuti lah. Dan fisiologi itu adalah basicnya ya, sebelum teman-teman bisa masuk ke patogenesis suatu penyakit gitu. Terus farmakologi ya, dari beberapa patogenesisnya tadi kita coba terapi ya untuk menginhibisi suatu patogenesis dari suatu penyakit tadi gitu. Itu simpelnya kayak gitu. Dan yang kedua, untuk adaptasi tentang tadi udah ya. Pertama tadi ini aku bilang adaptasi ya. Yang kedua mungkin tentang kayak belajar. Nah, kayak belajar ini nggak semua orang bisa. Amin lah ya. Nggak semua orang sama kok, nggak semua orang bisa. Nggak semua orang bisa dipersamakan tipe-tipe gaya belajar teman-teman gitu loh. Tentunya metode A bisa cocok ke aku gitu, tapi belum tentu metode B cocok ke aku. Nah, bisa aja mungkin teman-teman cocok ke metode B. Nah, kalau untuk pola belajar itu nanti teman-teman akan belajar seiring masuk kecemplung di FK gitu. Dan IPK. Nah, kalau aku sarankan IPK-nya wajib. Ya, siapa gue yang mau wajibin? IPK 3,51 ke atas lah, karena udah cum laude. Karena kalau cum laude kan itu kan kalau mau spesialis, khususnya kalau mau spesialisasi yang digunakan adalah IPK preklinik dan IPK koas. Itu nanti ada poinnya sendiri. Tadi ya ada poinnya tuh, misal IPK-nya kurang dari 3, itu nanti poinnya seberapa. Kemudian kalau IPK-nya 3 sekian sampai 3,5 gitu dapat poin sekian. Terus kemudian kalau IPK-nya cum laude 3,51 sampai 4 itu nanti juga dapat poin sekian. Nanti aku akan taruh gambar di sini, of course. And IPK 35 ke atas satu ya. IPK 35 itu kalau menurutku bisa banget kita capai sih. Toh juga kita sumber belajarnya itu udah melimpah ruah. Nggak kayak zaman-zaman mungkin papa mama kita dulu ya. Untuk sumber belajar pun sangat minim. Nah, kita manfaatkan teknologi gitu loh bro. Like Medscape, NCBI, PubMed, itu adalah acuan yang aku pakai saat ini gitu. Oke, Medscape bisa di-download di iTunes, di App Store atau di Play Store kayaknya juga bisa. Kalau enggak, kalau versi web teman-teman juga bisa akses secara gampang versi websitenya. And tadi sampai mana sih? Oke. 351 itu gampang. Oke. 351 gampang, tentunya kita harus belajar sumber-sumber bahan. Dan juga ini guys, wajib ada teman ya. Semua, menurutku ya, semua jurusan, termasuk kedokteran yang mungkin digadang-gadang susah, itu pasti gampang kalau ada teman belajar. Nah, aku sarankan minimal satu aja cari teman belajar guys. Oke?
cari teman belajar satu aja itu cukup banget. Oke guys, and ya selanjutnya IPK sudah, IPK mulu dari tadi. Oke, untuk penilaian dari kita kan sistemnya blok ya. Kebanyakan I think 90% di seluruh Indonesia kedokteran itu udah sistemnya blok. Nah, untuk penilaian ke IPK itu tiap kampus beda-beda. Ada yang mungkin praktikumnya berapa persen, ujian bloknya berapa persen, kemudian penugasnya berapa persen gitu. Tapi umumnya tuh paling gede memang ada di persentase yang ujian blok, teman-teman. Jadi nanti teman-teman aku sarankan ya ikuti aja tuh di seharusnya kan ada buku gitu ya, buku panduan. Nanti berapa persennya nanti teman-teman sesuaikan dengan tadi. Oke, kalau di tahun pertama itu usahakan teman-teman IPK-nya aman lah, 4. Kayak bisa deh, kalau 4 menurutku bisa banget karena masih basic ya. Jadi mending dari awal kita naikkan saja langsung ke target kita langsung ke 4 gitu guys. Kemudian cari SKS tertinggi gitu kan. Kalau di aku ya, di FK aku sendiri tuh kita bisa tahu gitu loh guys. Dari tahun pertama, 2, 3, 4 itu yang blok yang akan kita lampaui, akan kita telusuri ya, akan kita jalani gitu. Itu kan ada misal blok penelitian kesehatan, penelitian something masalah pada dewasa, masalah pada dewasa 2. Nah, kebetulan kalau punya aku yang paling SKS terbesar itu adalah masalah pada dewasa 2, itu 7 SKS sendiri. Dan di situ aku udah dari awal udah target, wah ini SKS paling gede, aku targetkan untuk mendapat A. Dan alhamdulillah, boom, I got A on that block, bro. Terus, do we need an iPad for med school? Jawabannya adalah tergantung ya. Kalau aku pribadi sendiri, butuh banget yang namanya iPad. Karena dia simple, of course, karena interface-nya aku suka dan ya, aku udah terbiasa olehnya. Dan kalau nggak ada gimana gitu. Nah, jujur ya, dulu aku pakai iPad pun itu di semester 2. Nah, di semester pertama, aku hanya mengandalkan my old iPhone 6 Plus, guys. Bayangkan ya. Jadi, apa ya, manfaatkan device yang ada gitu loh. Device, kita keterhalangan device. Tadi bukan alasan kita untuk bergerak maju, untuk tidak bisa mendapatkan nilai A. Something like that. And, yeah, I did it, bro. Even I still get A, aku dapat A hanya menggunakan si iPhone 6 ini. Kalau untuk iPad, aku sarankan teman-teman menggunakan iPad yang sudah support Apple Pencil One. Minimal iPad 6 itu udah bisa banget kalau untuk sekedar baca-baca jurnal or something else, PubMed, Medscape, ngerjain soal gitu-gitu, itu udah worth it banget sih. Kemudian lomba-lomba. Oke, lomba-lomba aku sangat rekomendasikan ya. Kalau aku sendiri, aku ikut lomba tuh dari tahun pertama. Alhamdulillah dapat juara 2, 3 nasional. Biasanya yang paling sering ngadain itu adalah CIMSA. Hey teman-teman, follow aja akun dari CIMSA nasional. Kemudian nanti cek di followingnya, nanti ada CIMSA UGM, CIMSA USU, or CIMSA manapun itu. Nanti teman-teman tinggal cek aja gitu guys, tuh perlombaan yang bisa diikuti. Karena itu sangat-sangat, ya, it's so dope and so refreshing of course. And kita juga bisa menambah pengalaman, nambah-nambah di CV kita, something like that. Kita juga bisa kolaborasi dengan teman kita. Oh ya, biasanya lombanya itu adalah kelompok ya. And so, wow, and so dope. Itu juga bisa melatih kerjasama kita gitu guys. And selanjutnya apa ya? Oke, mungkin teman-teman selanjutnya juga bisa tuh bikin kayak wall of dream or something like, ya. Jadi kayak target di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat itu kita tulis, guys. Misal tahun pertama udah ngapain aja? IPK di atas 3,51 atau lebih spesifiknya IPK 3,8, 3,9 atau mungkin 4 bisa. Jadi ditulis di target. Kemudian di tahun pertama ikut lomba CIMSA or something. Kemudian nanti baru di tahun kedua nanti
teman-teman mau apa namanya, targetnya apa gitu, misal ikut organisasi A, B, C or something, it's up to you guys. And tahun ketiga, oh ya, kalau aku tahun ketiga di situ wajib banget aku harus udah sempro dan semhas, itu tahun ketiga ya. Itu bisa teman-teman contoh tahun ketiga berarti kan semester 5 dan 6 udah melaksanakan sempro dan juga sudah semhas gitu. Itu pokoknya ditarget teman-teman ya. Yang tahun keempat feel free, teman-teman bisa lakukan apa yang teman-teman mau. Dan oh ya, dulu kakak tingkatku pernah berpesan kalau di kedokteran itu sebagai ajang kita untuk berkreasi ya, creativity kita mumpung di preklinik, jadi kita bisa apa ya istilahnya ya, mengeluarkan apa kemampuan kita teman-teman, kreativitas kita gitu ya. Kreativitasnya bisa lewat mungkin ya, kalau suka organisasi boleh tuh masuk organisasi, yang suka bikin konten like TikTok, YouTube or on Twitter, teman-teman bisa banget bikin konten edukasi di sana. Kemudian apalagi ikut lomba-lomba, tadi udah aku sebutin ya. Ya pokoknya segala sesuatu yang membuat teman-teman itu happy, tentunya happy bagi diri sendiri dan juga bermanfaat bagi orang lain gitu guys. I think hanya yang ini semua yang bisa aku sampaikan ya, semoga teman-teman bisa lakukan. Thank you, bye.